Oke teman-teman, selamat datang kembali. Jadi kita memasuki untuk video lanjutan ya, video kedua dari proyek pembuatan sistem parking peringatan parking untuk mobil ya. Nah, dikarenakan kemarin kita udah nyelesain di bagian robotikanya, lanjut hari ini atau di video kali ini kita akan membuat untuk codingnya teman-teman semua. Gimana sih ngodingnya? Ngodingnya adalah yang langkah awal teman-teman. Karena kita menggunakan LCD dan LCD itu untuk membuat codingnya kita memerlukan yang namanya library ya. Library apa? Library LCD-nya. Jadi silakan teman-teman tekan library manager, kemudian teman-teman tambahkan yang namanya liquid crystal I2C ya. Ini seperti ini liquid crystal I2C. Nah, setelah ini teman-teman silakan masuk ke bagian sketch-nya. Nah, teman-teman silakan tempatkan kursornya di bagian angka 1 ya, paling awal. Kemudian di enter aja, kemudian kita nanti membuat program untuk memasukkan library-nya di bagian paling atas dengan cara mengetik yang namanya tanda pagar include. Nah, nanti ada bantuan seperti ini teman-teman, silakan scrolling aja ya ke bawah ya. Maaf aku ulang ya. Tanda pagar include, scroll aja ke bawah sampai dapat yang namanya liquid crystal I2C ya. Nah, ini dia. Liquid crystal I2C atau liquid crystal I2C.h. Nah, teman-teman, ini udah beres untuk bagian penambahan library ke dalam codingan. Langkah selanjutnya adalah kita buat program seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman simpelnya silakan mengcopy aja liquid kristalnya hingga C, copy aja, kemudian masukkan atau tempelkan di bagian bawah seperti ini. Langkah ini adalah langkah penginisialisasian ulang nama dari library-nya. Nah, kok kita harus memberikan nama baru Kak untuk library-nya dikarenakan nama liquid crystal underscore I2C itu terlalu panjang teman-teman ya. Jadi untuk menyederhanakan nanti kita buat seperti ini aja. Liquid crystal I2C kita ubah namanya menjadi LCD ya. Jadi teman-teman silakan spasi ketikkan nama barunya LCD dalam kurung tuliskan seperti ini 0x27. Jadi 0 kali 27 itu adalah nama atau maaf 0 kali 27 itu adalah alamat komponen I2C-nya ya, atau komponen I2C 0 kali 27, 16 kolom, 2 baris ya. Karena kita menggunakan yang namanya LCD 16 kali 2 ya. 16 kolom, 2 baris ya. Mana kolomnya? Kolomnya adalah bagian sini dari kiri ke kanan, barisnya adalah dari atas ke bawah ya. Gitu. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Langkah awal kita akan menambahkan lagi, langkah awalnya adalah kita mendefinisikan pin yang kita gunakan di sensornya dan juga outputnya, atau kita sebutnya LED dan juga buzzer untuk outputnya. Untuk inputnya kita sebut sebagai sensor ya. Sensor yang digunakan adalah ultrasonic ya. Kita tuliskan seperti ini, pagar define namanya, nama variabel ya. Define nama variabelnya bebas teman-teman, misal aku tuliskan di sini trig aja. Trig itu triggernya tadi atau pin triggernya dari ultrasonic kita hubungkan kemana tadi? Nah, ini dia ya. Ini terhubungnya dengan pin 13. Jadi define trig 13, kemudian enter ke bawah, tulis lagi define echo. Nah, ini untuk pin echo-nya ya. Pin echo kita hubungkan tadi ke pin 12 ya. Kemudian untuk ultrasonicnya udah beres, kita masuk ke bagian LED dan juga buzzer-nya. Kita masukkan define LED. Pin berapa tadi LED-nya di sini teman-teman ya? LED-nya itu adalah pin 2 ya. Jadi define LED pin 2. Kemudian buzzer-nya sama kayak tadi, define buzzer. Kita hubungkan ke pin 3 ya. Jadi buzzer-nya itu ke pin 3 teman-teman ya. Ini ya. Nah, ini udah selesai untuk tahap awalnya teman-teman. Kita sekarang memasuki ke bagian function void setup ya.
Nah, ini kita hapus aja teman-teman untuk tanda slash ini. Ini komentar aja, nggak bakalan dieksekusi oleh codingan atau sistem, ya. Di sini kita tuliskan seperti ini teman-teman ya. Kita tuliskan dulu serial begin. Kok ada serial begin Kak? Biar nanti kita mudah debugging atau melihat apakah sensornya betul-betul membaca atau enggak ya. Kemudian setelah ini teman-teman kita kita ini dulu untuk LCD-nya ya. Nah, karena tadi LCD-nya kita ubah namanya menjadi LCD, jadi gampangnya kita tuliskan aja nama barunya. Jadi LCD aja. Kalau kamu nggak ubah namanya nanti panjang banget ya. LCD titik init ya. Ini untuk memulai LCD-nya. LCD titik init dalam kurung titik koma ya. Kemudian LCD titik backlight ya. Backlight dalam kurung titik koma ya. Ini untuk membuat backlight-nya aktif ya dari LCD-nya. Kemudian di sini udah beres untuk LCD-nya ya. Kita tambahkan juga untuk bagian sensornya ya. Ini kita kasih enter aja ke bawah biar kepisah bagian LCD dan juga bagian sensor ya. Untuk bagian sensornya dia seperti ini teman-teman ya. Kita akan membuat yang namanya pin mode atau kita berikan mode pinnya ya. Jadi kita pin mode dulu ya. Pin mode dalam kurung di sini yang tadi yang pertama adalah triggernya pin trig. Jadi ini kita sisa ambil namanya aja ya teman-teman ya. Pin triggernya itu spasi dia harusnya pin trigger itu output ya. Spasi output. Maaf seperti ini tulisannya ya. Trigger koma spasi output. Kemudian pin mode. Kemudian echo-nya juga di dalam echo spasi input ya. Nah, kenapa triggernya output? Karena triggernya mengeluarkan ya. Apa yang dikeluarkan adalah gelombang ultrasonik. Sedangkan echo-nya menerima. Jadi dia adalah input. Gitu ya. Kemudian setelah itu teman-teman kita masukkan juga untuk LED-nya ya. Jadi pin mode LED-nya itu adalah output ya. Karena dia mengeluarkan cahaya. Kemudian kita pin mode lagi untuk buzzernya ya. Buzzer itu adalah output juga ya, gitu. Nah, kemudian teman-teman, ini udah selesai untuk bagian void setupnya ya. Kita masuk ke bagian void loopnya ya. Sama seperti tadi kita hapuskan aja ini teman-teman ya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Langkah awalnya adalah kita buat dulu untuk codingan sensor ultrasoniknya agar bisa membaca jarak benda dari sensor ya. Caranya seperti ini teman-teman. Ikuti aja, tuliskan digital write dalam kurung, kita masukkan pin triggernya tadi. Pin triggernya itu kondisi awalnya adalah low ya. Kemudian kita masukkan seperti ini, delay microsecond ya. Microsecond kita masukkan delaynya adalah 2 microsecond. Kemudian kita panggil lagi digital write triggernya jadi high ya. Kemudian kita tambahkan lagi delay microsecondnya, kita masukkan misal 10 ya. Nah, kemudian kita nonaktifkan lagi. Jadi kita nonaktifkan di awal, kemudian kita nyalakan, kemudian kita nonaktifkan lagi ya. Triggernya low. Nah, jadi gini ya. Nah, maksudnya ini gimana Kak? Jadi kondisinya nanti si sensornya adalah dia akan mengirimkan gelombang ultrasonik selama 10 detik, kemudian akan mati selama 2 detik, kemudian mengulang lagi selama 10 detik mengirimkan. Jadi dia akan mengirimkan terus-menerus secara berulang-ulang ya. Nah, kemudian setelah itu untuk mendapatkan pantulannya kita membuat variabel baru ya teman-teman ya. Kita buat seperti ini aja. Jadi kita buat variabel baru int waktu ya. Int waktunya. Jadi waktu ini adalah kalkulasi perhitungan seberapa jauh dari trigger pantul ke echo ya.
dengan cara seperti ini. Tuliskan aja pulse in ya, pulse in echo. Pulse in echo-nya high ya, gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan membuat kalkulasi ya. Jadi maaf, INT waktu ini yang saya bilang tadi kan kalkulasi. Jadi pin echo ini adalah variabel waktu ini untuk menyimpan data dari echo. Maaf. Aduh, sudah malam ya. Nah, kemudian di sini kita buat variabel lagi baru yaitu jaraknya. Nah, disinilah kita buat kalkulasinya. Jadi waktu yaitu isinya waktu tadi apa adalah data dari echo ya. Kemudian kita bagi dengan angka 52,8 ya. Maaf, salah. Kebalik 58,2 gitu ya. Nah, kalau ada yang tanya 58,2 itu apakah? Jadi 58,2 itu adalah perhitungan jarak, teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi itu udah rumusnya ya, gitu. Nah, jadi sekarang perhitungan jaraknya menggunakan sensornya kita sudah selesai ya. Jadi sudah ada data jaraknya nanti ketika kita panggil untuk jaraknya. Misal, sekarang kita coba ya. Serial print, karena tadi kita memanggil serial begin, sekarang kita print jarak. Nah, untuk menampilkan apakah betul bahwa jaraknya sudah tampil ya, kita coba. Oke, kita coba dulu teman-teman. Oke, triggernya output. Oke, maaf, ada yang sama ya. Ini trigger, trig, output, trig. Maaf, beda maksudnya ini. Nih, TRIG aku tulisnya TIR. Harusnya trig gini ya. Jadi nama variabel itu harus sama ya teman-teman ya, nggak boleh beda. Nah, sekarang udah ada ya tampilan. Coba kita ini. Nah, ini distance-nya sekarang 400, ini 401. Oke. Nah, ini ada ya, ada miskalkulasi sejumlah 1 cm. Tapi itu aman-aman aja teman-teman ya. Karena memang seperti itu untuk sensor ya. Pasti ada errornya gitu. Nah, kalau kita turunin nanti dia turun juga ya. Nah, jadi sekarang sensornya udah terbaca ya. Jaraknya udah kebaca. Oke. Sip. Nah, ini udah kebaca ya sensornya. Jadi, nah ini normal loh. Nah, tadi itu mungkin mentoknya aja ya. Tapi yang lainnya tuh aman tuh. 328, 329, 328. Oke. Nggak apa-apa. Ini juga masih simulasi, jadi ya datanya juga kadang masih kurang akurat ya. Gitu. Oke. Itu untuk tahap awal ya, untuk menampilkan data ultrasoniknya. Oke. Codingan berikutnya kita akan lanjut ke sesi selanjutnya teman-teman ya. Oke, see you.